Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah metode khusus PAI yakni Ustadz Dr. Ishak Syairozi MPDI dan juga teman-teman kelas 5C yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul relevansi metode pembelajaran PAI. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja mulai materinya. Sebelumnya perkenalkan kami dari 2 orang anggota kelompok 8. Pertama ada Fitriani dengan NPM 311968 dan yang kedua saya sendiri Zahratul Aini 311918. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan Saudari Fitri, dipersilahkan. Oke. Makasih Aini. Langsung aja ya kita ke pembahasan. Yang pertama ada relevansi metode PAI dengan tujuan pembelajaran. Kata relevansi berasal dari kata relevan yang mempunyai arti bersangkut paut yang ada hubungannya selaras dengan suatu objek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi artinya hubungan atau kaitan. Tujuan yang hendak dicapai jika tujuannya pembinaannya ranah kognitif, maka metode drill kurang tepat digunakan, akan tetapi metode yang tepat digunakan seperti metode tanya jawab, pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain. Jika tujuan daerah efektif, maka metode yang tepat digunakan seperti metode keteladanan. Jika tujuan daerah psikomotor, maka metode yang cocok digunakan adalah seperti metode alat peraga simulasi. Jadi, kesimpulan penulis di sini bahwa metode yang akan digunakan harus melihat dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Beberapa metode di atas masih terfokus pada satu tujuan. Apabila tujuan yang akan dicapai meliputi ketiga aspek, maka ini sesuai dengan kreativitas guru dalam mengkolaborasikan metode-metode tersebut. Selanjutnya ada relevansi dengan bahan ajar. Bahan ajar pada dasarnya adalah semua bahan yang didesain secara spesifik untuk keperluan pembelajar. Bahan ajar berupa perangkat materi yang disusun secara sistematik sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. Secara umum, wujud bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu bahan cetak, printer, contohnya ada artwork, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, flashcard, foto, atau gambar. Yang kedua itu ada bahan ajar dengar atau audio, contohnya itu seperti kaset, radio, piringan hitam, dan kompas audio. Yang ketiga itu ada bahan ajar lihat dengar, audio visual, bahan ajarnya menggunakan media audio visual seperti video compact disc, film. Dan yang keempat ada bahan ajar interaktif, multimedia interaktif, yaitu bahan ajarnya berupa audio, teks, gambar, animasi, dan video yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan perilaku alami dari suatu presentasi. Selanjutnya ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi, artinya keterkaitan materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. Yang kedua itu prinsip konsisten, yang artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dilandasi dan dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang
harus dikuasai siswa adalah pengertian taharah, bersuci, macam-macam hadas, najis, dan cara menyucikan dari hadas dan najis. Maka materi yang diajarkan juga harus meliputi pengertian taharah, bersuci, macam-macam hadas dan najis, dan cara mensucikan dari hadas dan najis. Yang ketiga, prinsip kecukupan yang artinya itu diajarkan hendaknya cukup memandai dalam membantu siswa menguasai kompetisi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetisi dan kompetisi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Aini, dipersilakan. Ya, terima kasih Fitri. Selanjutnya ada relevansi dengan situasi. Situasi yang mencakup hal umum seperti situasi kelas, situasi lingkungan. Bila jumlah murid begitu banyak, maka metode diskusi agak sulit digunakan apabila ruangannya tersedia kecil. Metode ceramah harus mempertimbangkan jangkauan suara guru. Kemudian apabila situasi lingkungan kelas dan sekolah sunyi, senyap, tanpa banyak aktivitas di sekelilingnya, maka metode yang tepat digunakan adalah metode seperti diskusi, tanya jawab, simulasi, dan lain-lain. Dengan sesuainya metode yang digunakan guru dengan situasi sekolah di tempat ia mengajar, maka tujuan dari materi yang akan disampaikan pun akan tercapai secara maksimal. Begitu juga sebaliknya, apabila guru tidak bisa melihat dan menyesuaikan metode yang akan digunakan dengan situasi kelas maupun sekolah, maka pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi sangat penting diperhatikan bagi seorang guru tentang situasi tempat ia mengajar. Selanjutnya ada relevansi dengan peserta didik. Ya, salah satu aspek yang ada di dalam kerangka pembelajaran adalah aspek peserta didik. Semua guru mengetahui bahwa peserta didik berbeda satu dari yang lainnya. Kemungkinan yang berbeda itu cukup besar dan tidak ada dua orang yang identik. Terdapat kecenderungan yang umum yang dapat diamati. Tapi pada dasarnya setiap anak adalah seorang individu. Masalah individu ini mendapat perhatian secara teoritis dalam lembaga pendidikan guru pada umumnya. Beberapa perbedaan peserta didik cukup jelas dan dengan segera dapat diamati dan diketahui oleh guru pada saat pertama kali masuk kelas. Perbedaan ini terutama mengenai perbedaan fisik. Perbedaan-perbedaan yang lainnya, misalnya perbedaan kepribadian dan watak, akan kelihatan setelah beberapa waktu kemudian. Untuk menyadari perbedaan-perbedaan ini perlu waktu agak lama. Namun demikian dalam jangka waktu tertentu akan jelas bahwa terdapat ketidakseragaman dalam materi yang dipelajari. Dalam kecepatan belajar, sikap terhadap pelajaran, dan cara belajar. Begitu kita jumpai murid dalam kelas memiliki tingkat pengalaman yang berbeda di rumah atau sekolah terdahulu, disebabkan oleh perbedaan-perbedaan tersebut di atas. Setiap kesempatan belajar yang diberikan di sekolah akan berbeda bagi murid yang lainnya. Kesemuanya itu sudah diketahui dengan baik. Guru-guru sanggup memberi contoh-contoh dari pengalaman mereka sendiri tentang perbedaan yang beraneka ragam dan menerima teori dalam pendidikan mereka, bahwa harus memperhatikan perbedaan-perbedaan individu dan menyiapkan pendidikan bagi murid yang dapat memenuhi perbedaan tersebut. Pelaksana metode menjamin pemenuhan perbedaan individual masih merupakan persoalan bagi guru. Hal ini disebabkan karena pengaruh ujian dan banyak guru berkomentar bahwa suatu hal yang mustahil melayani murid secara individual bila mereka mempersiapkan diri untuk ujian yang sama. Para guru itu lupa bahwa tidak satu jalan menuju ke Roma. Ada berbagai jalan untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau murid memang berbeda dalam berbagai macam aspek, mengapa mereka diharuskan mencapai tujuan dengan cara yang sama? Lebih-lebih lagi, sudah kebiasaan bagi murid yang akan ujian dan tidak ujian, diberikan kesempatan belajar yang sama-sama, materi yang sama, keterampilan yang sama, cara belajar, dan sebagian serba sama. Disinilah peran guru untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa. Apabila siswa memiliki kemampuan rata-rata yang sama, maka guru bisa menggunakan metode seperti diskusi, tanya jawab, dan simulasi. Kemudian apabila kemampuan siswa suatu kelas tidak merata, maka metode yang mungkin digunakan seperti metode pendekatan personal. Ini semua kembali
pada kreativitas guru dalam melihat kemampuan, kematangan, dan latar belakang siswa. Selanjutnya ada relevansi dengan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi perlu diperhatikan beberapa prinsip dasar. Prinsip dasar pelaksanaan penilaian, yaitu pertama ada evaluasi formatif. Sebentar. Prinsip-prinsip tersebut adalah pertama, evaluasi hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif, menyeluruh, yaitu pengukuran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedua, yaitu prinsip kesinambungan, kontinuitas. Penilaian hendaknya dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Ketiga, yaitu evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan peserta didik sehingga kegiatan dan unjuk kerja peserta didik dapat dipantau. 4. Prinsip objektif, yaitu penilaian diusahakan agar seobjektif mungkin. Kelima, ada evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik dan objektivitas pendidik, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang etnis, budaya, dan berbagai hal yang memberikan kontribusi pada pembelajaran. Sebab ketidakadilan dalam penilaian dapat menyebabkan menurunnya motivasi belajar peserta didik karena mereka merasa dianaktirikan. Prinsip kesistematis, yakni penilaian harus dilakukan secara sistematis dan teratur. Berkaitan dengan metode pendidikan agama Islam, maka ada beberapa jenis evaluasi yang dapat diterapkan. Pertama, evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester dan akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. Dua, ada evaluasi formatif itu untuk penilaian hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan satuan program pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif itu penilaian yang diambil setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester atau akhir tahun. Ketiga, ada evaluasi penempatan, yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi atau kemampuan yang dimiliki peserta didik. Misalnya seperti ada kelas yang satu kelas itu semuanya memakai mesin kecerdasan seperti thinking, feeling, dan lain sebagainya. Itu memakai evaluasi penempatan. Keempat, ada evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan latar belakang psikologi, fisik, lingkungan dari murid yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Evaluasi jenis ini erat hubungannya dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Seperti berikut adalah jenis-jenis alat evaluasi. Pertama ada alat instrumen, evaluasi bentuk non-tes, itu ada observasi, wawancara, angket, dan skala sikap. Kedua yaitu alat instrumen evaluasi bentuk tes, ada berupa uraian, objektif, dan lisan. Apapun metode yang digunakan oleh seorang guru, maka hendaknya memperhatikan item-item pertama, yaitu berpusat kepada anak didik. Guru harus memandang anak didik sebagai sesuatu yang unik. Tidak ada dua orang anak didik yang sama sekalipun mereka kembar. Kedua, belajar dengan melakukan supaya proses belajar itu menyenangkan. Guru harus memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan apa yang dipelajarinya, sehingga ia memperoleh pengalaman nyata. Ketiga, mengembangkan kemampuan sosial. Proses pembelajaran dan pendidikan selain sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan, juga sebagai sarana untuk berinteraksi sosial. Keempat, ada mengembangkan keingintahuan dan imajinasi. Proses pembelajaran dan pendidikan harus dapat memancing rasa ingin tahu anak didik. Kelima, mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah. Proses pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan oleh guru, bagaimana merangsang kreativitas dan imajinasi anak untuk menemukan jawaban setiap masalah yang dihadapi. Apabila metode yang digunakan guru adalah metode tanya jawab dalam proses pembelajaran, maka evaluasi yang cocok untuk diterapkan adalah tes lisan. Karena pada awalnya
siswa sudah dibimbing oleh guru untuk menuturkan dan menjelaskan materi pelajaran secara lisan. Ini akan memudahkan guru untuk menguji seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diberikan. Ya, mungkin segitu saja pemaparan materi kita. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanya atau mau ditambahkan dari materinya, dipersilahkan teman-teman. Bagaimana mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Saudari Putri atau mungkin Saudara Agung, Saudari Reza, Siti Rahayu, dan lain-lain. Ya, jadi mungkin sedikit menambahkan untuk teman-teman punya gambaran umum. Jadi relevansi itu adalah hubungan atau keterkaitan. Dan di sini ada beberapa macam keterkaitan yang perlu dalam metode pembelajaran PAI. Ya, ini ada hubungan antara metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran itu harus sama, harus sesuai. Kedua, ada relevansi metode PAI dengan bahan ajarnya. Ada relevansi metode PAI dengan situasi, jadi dengan peserta didik dan evaluasi. Jadi sebagai guru kita harus memperhatikan relevansi ini sehingga terciptanya pembelajaran yang kondusif dan materi pun lebih mudah ditangkap oleh peserta didik gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya mungkin sharing ya Saudari Zaratul ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman juga. Tadi tentang kan relevansi itu tentu bersangkut paut dengan tujuan yang hendaknya kita capai kan. Maksudnya metode nantinya seperti tadi ketika targetnya di kognitif maka dengan melakukan diskusi atau ceramah. Kalau tadi tujuannya di afektif berarti dengan kepribadian seorang pendidik atau sikap. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama yaitu tentang tadi psikomotorik. Kalau nggak salah tadi disampaikan dengan alat peraga. Nah, alat peraga ini terkadang di sebuah lembaga mungkin keterbatasan ya sarana maupun prasarana gitu. Nah, itu seorang pendidik bagaimana mensiasatinya. Itu untuk tujuan yang tadi di dalam aspek psikomotorik. Adapun yang kedua tadi kalau nggak salah saya mendengar kalau sekiranya di dalam sebuah relevansi terhadap peserta didik gitu, di dalam sebuah kelas gitu, yang mana kalau hampir kemampuannya sama itu mungkin bisa tadi dengan metode ceramah atau diskusi gitu. Sedangkan kalau berbeda-beda kemampuannya, apalagi timplang jauh gitu, dengan personal gitu. Nah itu apakah personal ini yang ingin saya tanyakan, apakah seorang pendidik harus mengontrol gitu satu-satu, terutama mereka yang memiliki kemampuan yang lemah gitu. Karena kan tentu hal tersebut bukan yang mustahil ya, namun sangat membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu. Ya, kalau memang sekiranya harus secara personal gitu. Kalau yang saya pahami personal mungkin dibimbing secara satu-satu gitu. Ya, itu demikian. Mungkin bagaimana langkahnya gitu. Apakah yang dimaksud personal seperti itu diajarkan satu-satu gitu. Namun tentunya pastinya membutuhkan waktu yang panjang. Demikian. Terima kasih atas pertanyaannya, Salman. Tapi sembari menunggu yang lain, saya mau coba menjawab langsung yang pertanyaan kedua dulu ya, Bang. Itu yang relevansi dengan peserta didik dan tentang personal itu, ya pasti kita sebagai guru mengetahui gitu kemampuan dari setiap siswa kita, ya kan. Nah, kalaupun ada yang kurang paham, terus kita harus berfokus kepada kurang paham, terus itu kan akan mengulur waktu yang panjang gitu ya Bang. Jadi mungkin kita bisa memakai yang seperti tutor sebaya teman untuk membantu menjelaskan kepada yang siswa belum paham ini gitu untuk mempersingkat waktu, untuk mengefisiensi waktu gitu Bang. Yes. So, dengan
Ya, mungkin karena kalau memakai tutor sebaya kan itu akan lebih mudah dipahami karena teman dengan teman gitu Bang, saling menjelaskan. Mungkin Berarti nggak cuman metode personal aja ya, masih bisa dengan metode yang lain tadi, salah satunya teman sejawat mungkin. ya. Ketika oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi, silakan. Mungkin ada yang mau berpendapat tentang tadi metode yang cocok, mungkin ada pendapat lain gitu. Karena kan yang namanya relevansi itu kan kita diminta untuk memilih dan memilah metode yang akurat nantinya kita terapkan kepada peserta didik. Tadi ada pendapat lain dengan teman sejawat, kemudian tadi di makalah dengan langkah secara personal gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat juga dengan metode apa yang relevan dengan kondisi peserta didik yang seperti itu. Ya, silakan. Silakan, kok sepi ini. Ayo teman-teman yang lain, ada Kak Siska, Po, Kak Jan, Bang Agung, Wati, dan Chandra. Mungkin Saudara Agung mau menambahkan, Saudara? Atau Saudari Siti Dahria, boleh. Silakan berargumentasi. Belum ada. Oke, makasih tanggapannya. Itu Bang Salman, yang pertanyaan pertama itu ketika kalau psikomotorik kan harus memakai alat peraga. Nah, bagaimana kalau sekolah tersebut kekurangan bahan peraga tuh gitu? Kalau mengatakan harus, saya nggak ngeh ya. Tapi di sini kan yang tadi untuk kognitif, diskusi, dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk afektif dengan perilaku pendidik gitu. Kalau psikomotorik, kalau di sini dengan alat peraga gitu. Nah, itu mungkin bagaimana ketika sebuah lembaga minim gitu ya, minim dengan sarana dan prasarana, terutama ketidak adanya alat peraga gitu. Itu bagaimana mensiasatinya mungkin dari Zara tuh. Ain. Ya, mungkin Saudari Fitri mau coba menjawab. Mungkin apakah bisa hanya sekedar gambar gitu, kita gambar di internet gitu. Apakah itu bisa menjadi alat pengganti peraga gitu? Dan saya bisa aja Bang, itu termasuk media pembelajaran juga kan? Ya. Enggak ada. Saya nanya makanya ke pemakalah. Ya, ayo, belum ada yang lain nih. Sambil menunggu yang lain ya. Nah, ini di sini ini bahasanya ya mohon maaf, kita masih kurang melihat daleman ya. Ya, daleman nih. Ya, kita mungkin terbiasa dengan melihat luaran ya, sehingga bisa jadi ketika kita bahas terkait dengan relevansi, kemudian tadi distimulisasi terkait bagaimana dengan keterbatasan sapras umpamanya, yang harus kemudian harus kita sebagai guru mengupayakan
akan adanya peraga. Nah, kemudian juga tadi keberbedaan kecerdasan anak ya, bagaimana solusinya. Saya kira ini juga memang bagian-bagian yang perlu digali. Nah, terkait dengan mata kuliah kita metodik. Nah, penggalian-penggalian inilah sebenarnya setiap kita guru agama ya, khususnya karena kita sebagai bagian calon-calon dan sudah menjadi praktisi, saya kira dari sebagian yang ada, untuk bisa mengasah imajinasi kita, gitu loh. Ya, bisa mengasah imajinasi kita untuk memunculkan ide-ide kreatif. Nah ini, karena ini bagian dari tuntutan kompetensi abad 21. Saya kira ketika kita berbicara kompetensi abad 21, itu bukan hanya murid, ya, bukan hanya untuk dimiliki murid. Utamanya tentu gurunya, bagaimana murid memiliki kompetensi abad 21, ya, critical thinking, collaboration, communication, creativity, dan inovasi tentunya tidak akan bisa kecuali gurunya dulu ya memiliki kompetensi itu, baru akan bisa dikembangkan. Nah, yang kita bahas ini adalah bagian dari hal itu. Jadi bagaimana kita berkreativitas, berinovasi. Saya kira sederhana bahasanya begini. Ya. Sederhana bahasanya begini. Kalau dia memang punya sosok sebagai seorang pemimpin, ini kita alihkan sebentar. Di tempat manapun, ya. Di tempat manapun dia mesti akan jadi pimpinan. Dia mesti akan jadi pimpinan, ya. Di tempat manapun dengan berbagai modelnya mesti akan menjadi pimpinan. Walaupun nggak jadi pimpinan akan terlihat dia sebagai pemimpin, gitu loh. Nah, karena pimpinan dengan pemimpin beda ya karakter. Kalau pimpinan kan dipilih, kalau pemimpin dia memang karakter itu, gitu loh. Nah artinya ketika kemudian guru itu sudah memiliki ketajaman imajinasi, ketajaman kreativitas, taruhlah boleh dibilang yang kita sebut tadi kompetensi abad 21 itu, saya kira ya dia tidak akan pernah kehabisan walaupun sapras dalam keadaan sekolah itu minim, gitu loh. Ya, justru ketika kemudian dengan keminiman sapras yang ada, itu nanti bisa jadi ya, bisa jadi akan mencengangkan bagi mereka yang saprasnya ada, gitu ya. Bisa jadi tuh kalau memang mampu mencuatkan itu. Ya artinya dengan kondisi kesederhanaan yang ada di lingkungan sekolah itu, dia akan bisa itu formulasikan sebagai sebuah bagian dari pembelajaran ya, termasuk tadi mungkin ya berupa gambar apa ya. Kita sudah banyak melihat film-film sederhana yang kemudian bisa menginspirasi ya, di antaranya misalnya Laskar Pelangi dan lain sebagainya kan, itu ya banyak hal yang barangkali ternyata iya ya sederhana, tapi itu bisa menimbulkan sebuah inspiratif buat yang lain. Nah dari situ bisa dikatakan kalau saja yang seperti ini bisa, bagaimana dengan yang saprasnya itu loh. Nah makanya kan saya bilang kemarin bahwa ketika kemudian teknik itu ya, digunakan, yaitu 80% atau bahkan kemarin saya bilang 90% itu ditentukan oleh gurunya. Ya dari konten strategi yang kemarin saya bilang itu, ya pendekatan, ya kan, metode, teknik dan prosedur. Tapi yang ketika teknik dan prosedur itu 80 bahkan sampai 90% itu ditentukan oleh gurunya. Gitu. Kalau boleh bilang kita misalnya anak muda nih, misalnya sebagai pembalap, bukan karena motornya, bisa jadi dikasih motor yang paling jelek, dia bisa akan lebih melaju lebih cepat ketimbang motor yang paling bagus, tapi tidak punya pengalaman untuk itu. Nah gitu loh. Nah ini kan bagian daripada bagaimana
memformulasikan sebuah desain pembelajaran, ya desain pembelajaran. Makanya kenapa kita dilecut untuk bisa berkreativitas, untuk bisa berinovasi. Saya kira orang yang kaya dengan inovasi itu, yang kaya dengan kreativitas itu, ketika ditaruh di tempat yang kering pun dia hidup. Iya, dia hidup. Hidup dalam arti mampu untuk mengajar. Bahasa sederhananya, misalnya, gitu. Pak Salman udah berkeluarga belum? Belum, Ustaz, belum. Belum. Misalnya ada cewek nih, ya, ada perempuan nih deketin, ya, misalnya, boleh, nggak apa-apa, ya. Jadi diajaknya jangan ke mall, makannya jangan ke warteg aja, gitu. Ya, makan di warteg, nah yang kayak begini nih ribet. Itu artinya kalau orang yang sudah biasa makan teri, diajak makan daging itu nggak bakalan susah. Tapi kalau orang yang biasanya makan daging, ya misalnya makan enak dikasih makan kagak enak, nggak susah. Nah gitu loh. Tapi bahasa yang perlu digarisbawahi, apa iya kita mau makan tidak enak terus? Nah gitu kira-kira. Nah artinya ketika kemudian kita memiliki kompetensi yang kaya dengan inovasi dan sebagainya, saya kira ia akan bisa memunculkan. Makanya Imam Jarkasi dalam Ta'lim wa Ta'limnya, ya, yang pernah saya sampaikan bahwa al-ustad labudda alaihi ghazirul maddah, kan gitu. Bahwa guru itu sejatinya dia harus memiliki referensi yang kaya dalam pengertian yang luas. Dia memiliki kualifikasi itu, gitu loh. Ya, gitu. Nah, artinya ketika ada keterbatasan prasarana itu seperti apa? Nah, itu tadi kita tarik minimal dengan maksimal. Ya. Pada tataran minimal pun kalau memang dia memiliki kemampuan kompetisi itu, insya Allah akan bisa menggali, gitu loh. Sesuatu yang tadinya tidak bisa dipergunakan itu kan bisa berguna, gitu. Ya, seperti yang saya contohkan kemarin sudah saya sampaikan kan, kaitannya dengan misalnya contoh pengajaran metode ceramah dan inquiry kemarin ya. Yang kemarin udah ya. Ya, kayak model seperti itu. Ya, terkait dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ternyata bisa terintegrasi sama juga dengan pendidikan sains, ya kan gitu, yang kita lepas, coba perhatikan matahari, coba perhatikan ini, coba perhatikan gitu. Saya kira dulu saya pernah menemukan itu di pelajaran IPA atau biologi waktu di SMP itu. Kan gitu. Nah, tapi agama tuh bisa ke situ gitu loh. Nah, artinya bahwa sebenarnya media, tadi yang disampaikan, media itu kan ada media cetak, ada non cetak. Itu kan kalau dalam ilmu pendidikan. Tapi alam semesta ini adalah media pembelajaran agama. Gitu loh. Saya kira tidak ada yang bertentangan. Ya, semua kan dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan terkait sistemnya ke sana. Hanya saja kita mungkin belum mampu menggali hal-hal itu. Maka itu kemudian kita ya harus mampu menggali hal-hal itu. Nah, itu terkait dengan gimana keterbatasan sarana dan prasarana. Kemudian keberbedaan kemampuan ya, karena di sekolah kita ini kan sifatnya pertama tentunya klasikal ya. Nah, artinya kita harus membuat sebuah desain pembelajaran itu satu, ya, tidak untuk perseorangan. Makanya kemudian nanti ada evaluasi. Nah, ketika evaluasi itu kan dicari kekurangan, misalnya soal di mana, kekurangan apa, dan siapa yang kurang. Nah, nanti ada sifatnya ya evaluasi itu kemudian ada remedial, ada tindak lanjut. Nah, ini remedial dan tindak lanjut saya kira adalah sebuah komunikasi khusus. Ya, komunikasi khusus yang dikomunikasikan kepada anak itu ya atau orang tua yang bersangkutan ya terkait dengan hal-hal khusus gitu, atau kita memiliki waktu-waktu khusus ya, memiliki waktu khusus untuk ini sebagai tindak lanjut daripada remedial tadi gitu. Tindak lanjut daripada remedial tadi itu bagian daripada bagaimana menyelesaikan bagi siswa
Ya, kalau kita misalnya ngikutin minimal, nah ini tidak akan memberikan imbas kepada yang lain. Tapi kalau mengikuti misalnya taruh rata-rata ini, setidaknya yang ini akan terbawa. Gitu sih harapannya sebenarnya. Gitu loh. Jadi kita nggak menunggu yang ini, tetap kita jalani. Tapi evaluasi itu ada. Makanya kemudian ada sifatnya di guru itu remedial. Tapi kemudian juga ada tindak lanjut. Makanya kemudian juga ada PTK ya, penelitian tindakan kelas. Nah ini terkait dengan hal-hal khusus tentunya. Nah terkait dengan hal-hal khusus ini ya bisa saja diformulasikan dengan waktu yang khusus gitu loh. Atau waktu yang bersamaan, hanya saja modelnya bisa. Nah tadi ketika kemudiannya seperti kemarin saya contohkan inquiry ya misalnya, pencarian mereka bisa saja kan lewat pencarian yang sudah kita sebar, anak-anak kan itu sudah terframing, ya sudah terframing, kemudian juga sudah punya teknik yang sudah kita sampaikan, gitu loh, langkah-langkahnya juga sudah kita sampaikan. Nah barangkali ketika untuk anak yang khusus ini bisa kita dampingi, gitu loh. Nah sejalan dengan pembelajaran itu. Pendampingan itu apa? Tentunya pendampingan ini sebagai tutorial saja, ini seperti ini, seperti ini. Buat yang lain mungkin nggak perlu itu karena imajinasinya sudah jalan, gitu loh. Itu seperti itu. Saya kira itu bisa menjadi bagian daripada pendampingan. Nah, artinya tidak kita khusus melihat yang satu ini, yang lain terabaikan. Tapi yang lain udah punya kerjaan, kita ke sini. Itu bisa jadi seperti itu modelnya. Itu. Saya kira itu ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Pintunya tutup, biar adem pintunya tutup. Baik, silakan yang lain. Ayo. Oke, tadi saya mau jawab pertanyaan dari Bang Salman ya. Tadi kan udah dijelasin juga sama Bapak. Bagaimana sih caranya kita memperagai selain memperagai. Tadi udah dijawab ya sama Bapak, yaitu dengan cara sekreatif gurunya atau inovasi sesuai sebisa gurunya. Dan menyesuaikan sesuai bahan ajar yang ada di sekitar juga bisa. Udah itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari... Terima kasih Saudari Fitriani. Sama-sama Bang. Ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan? Boleh, silakan, dipersilakan. Atau mau ini menanggapi juga boleh. Gimana teman-teman, mungkin ada yang mau ditanggapi, di sharing? Apa Bang Salman udah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Kalau puas Jadi sangat jelas. Terima kasih Pemakalah. Kalau memang sambil menunggu teman-teman yang lain, tadi juga saya mau tanya lagi nih ke Ustadz Ishak Sairozi tadi. Kalau boleh berkenan. Nggak apa-apa Ustadz. Iya, silakan. Silakan. Sambil tunggu yang lain, nggak apa-apa juga, yang diskusi juga nggak apa-apa. Kita sambil ngelihat ini aja, daripada nunggu kemudian belum ini, ya nggak apa-apa. Yang lain juga. Bukan berarti yang diskusi ini belum udah selesai, belum.
Tetap. Tadi berbicara tentang pendampingan, Sat. Tadi kan antum contohkan dengan inquiry, kemudian anak yang khusus imajinasinya udah terbiasa, maksudnya udah lancar lah tanpa adanya pendamping gitu. Nah, terkadang ini mungkin kasusnya gitu ya. Terkadang ada anak yang mungkin kita dampingi karena memang kebutuhannya kita lihat gitu, kemampuannya kita lihat. Namun perspektif peserta didik gitu terkadang malah wah kok dia dispesialkan gitu. Mungkin memberikan pengertian kepada peserta didik yang lain itu seperti apa? Apakah kita harus bilang di depan umum anak ini membutuhkan gitu, membutuhkan lebih gitu. Tapi khawatir malah menjatuhkan dia gitu. Kalau kita ngomong gitu. Itu mungkin bagaimana solusinya, Sat? Kemudian yang kedua, tadi tentang pembelajaran di abad 21 kan tentu harus terintegrasi dengan PAIKEM. Dan juga seorang pendidik juga harus inovasi, kemudian juga kreatif gitu. Mungkin ada saran dari antum agar memantik gitu, Sat, agar kita menjadi seorang pendidik yang terkategori kepada hal-hal tersebut. Terima kasih. Ya, sambil nunggu yang lain ya. Ini bukan ini sambil ngisi kekosongan nih terkait dengan tema relevansi kita yang tadi disampaikan oleh Pak Materi. Baik, saya kira untuk memberitahukan hal yang tadi ya mungkin ada sekali waktu mungkin khusus kalau memang keterbutuhannya ya untuk bisa juga mendorong anak yang berkebutuhan khusus itu, kalau kita katakan demikian, ya dibantu oleh teman-temannya yang lain, gitu. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita harus bilang ini punya kekurangan dan lain sebagainya, gitu loh. Artinya kita berikan nilai, tentunya motivasi atau kita angkat teman-teman yang sudah melebihi mereka, bahwa mereka itu adalah bagian-bagian teman-teman belajar yang sudah bisa mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, ya, yang kemudian ya kita berikan reward, entah itu dari kata-kata dan sebagainya, sehingga bukan berarti bukan berarti kemudian ya. Bukan berarti kemudian keterbaikan atau kelebihan Anda yang Anda miliki itu, ya, itu kemudian dalam kelas ini meninggalkan teman-teman yang lain. Nah, kita arahkan, ya, ketercapaian yang sudah dimiliki itu sejatinya mampu, ya, mengajak, mendorong, gitulah, ya, kebersamaan. Nah, ini kan masyarakat kecil kita di kelas, gitu ya. Kita juga sedang mendidik bukan hanya transfer of knowledge, transfer of value, tapi dalam hal ini juga value itu masuk ke dalamnya bagaimana mendidik anak-anak yang dalam kelas kecil ini adalah bagian dari masyarakat kecil, gitu loh. Sebagai penerapan nilai-nilai. Nah, itu yang barangkali perlu kita cuatkan, bukan berarti ini teman kita yang barangkali agak kurang. Nah, itu saya kira nggak perlu. Nah, ya, artinya dari sinilah kita mungkin perlu melihat psikologi, ya, bagaimana supaya bisa mengangkat tadi, bukan sebaliknya kemudian mendiskreditkan apalagi, atau kemudian menyinggung atau secara psikologi kemudian dia merasa tekanan yang lain, gitu. Saya kira tidak seperti itu. Ya, saya sekali waktu justru sebenarnya maksud saya sekali waktu tadi, justru sebenarnya kadang-kadang anak seperti itu sebenarnya kecerdasannya lebih, hanya kurang bimbingan. Kita sebut autis, ya, kita sebut autis. Kecerdasannya lebih dari yang lain, gitu loh. Sebenarnya kalau diajak lari, ya, dalam pengertian untuk berpacu menggali pengetahuan, kita contohkan, itu bisa jadi kadang-kadang lebih cepat dia. Hanya saja perlu bimbingan. Ketika belajar, orang belajar serius, kadang-kadang jalan, ada saya dulu, ini kasus di tahun 2003. Saya punya murid, dia belajar muter, orang belajar nih, dia muter aja di kelas. Ya, duduk ya, kalau belum dilihat matanya itu belum duduk, muter gitu.
ya sambil dengan imajinasi sendiri. Kalau main kapal, bahasanya anak Betawi itu main kapal udah muter gitu. Tapi teman-temannya nggak gitu. Tapi sekali waktu. Tapi ini sebagai bukti dan pernah saya alami lihat sendiri bahwa kalau sudah serius, ya satu buku itu bisa hafal. Ya, satu buku bisa hafal. Saya minta buku yang baru. Yang lain belum selesai. Sudah minta buku yang baru. Ya, kita guru kurang penasaran juga ya. Penasaran juga sampai sejauh mana. Itu dites. Ya, yang diisi itu bisa diisi semua. Gitu loh. Itu seperti itu. Ya, ketika kemudian dibimbingnya secara intens. Sampai dulu, ini anak SD. Sampai dulu guru itu lapor kepada saya. Kebetulan waktu itu saya kepala sekolah. Lapor. Pak Isa, ini gimana jawabannya? Guru agama. Nanya apa? Itu anak nanya, Pak, buah huldi itu seperti buah apa ya Pak? Buah apel atau gimana? Itu coba. Jangankan itu, saya ditanya, misalnya orang kuliah ini ditanya kayak sebuah apa ya? Nah ini yang nanya orang anak autis. Sampai sedemikian rupa, buah apel itu seperti apa? Pohonnya kayak gimana coba? Ya kan itu. Mereka kan memang berimajinasi, tapi kemudian jawabannya itu memang harus real. Ya harus ini. Nah itu ada seperti itu. Nah artinya sampai seperti itu loh anak SD loh, gitu loh. Ya, itu. Jadi saya kira perlu, tapi tadi tidak dengan apa namanya vulgar bahwa ini membutuhkan bantuan karena ada asbab kekurangannya, gitu loh. Tapi dengan kita stimulasi tadi bahwa ya anak-anak yang lain memiliki kelebihan tertentu, tapi dengan kelebihan itu sejatinya akan menjadi lebih ketika mampu membantu orang lain. Kira-kira begitu secara ininya. Nah, itu bergantung kepada apa namanya? Kembali lagi tadi bergantung kepada gurunya bagaimana menyampaikan kemampuan itu. Nah, kemudian yang kedua apa tadi, Salman? Jadi lupa tuh. Tentang memantik ya. Iya, saat memantik. Ya. Iya. Memang inilah menjadi evaluasi kita, termasuk evaluasi dalam tulisan saya itu ya kalau menurut Profesor Dr. Jejen Musfah bahwa sertifikasi itu ya itu belum mampu meningkatkan profesionalitas guru. Ya, itu baru mampu meningkatkan pendapatan guru, kata beliau. Makanya kemudian guru kita Prof. Dr. Dede Rosada mengatakan bahwa sukses itu bagi guru ya tidak sebatas pada sukses yang didapatkannya waktu itu. Nah, kenapa? Karena ya pendidikan adalah salah satu lembaga yang mentransformasikan ilmu. Nah, itu. Nah, ini artinya bisa kita pahami ketika lembaga sebagai transformatif ilmu, nah, maka pelaku-pelakunya, aktor-aktornya, kita guru-gurunya, maka harus terus memperbaharui ya informasi itu. Nah, ketika harus memperbaharui informasi itu, maka kemudian harus juga mengikuti perkembangan yang ada. Ya. Kenapa? Karena pendidikan itu ya berelasi dengan perkembangan yang ada. Bahkan dipengaruhi berat oleh dinamisasi ya teknologi, mempengaruhi dinamisasi pendidikan. Kalau contoh benang merahnya begini. Kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan framing ya, ketika kemudian taruhlah sekarang menjadi akhir industri 4.0 masuk pada 5.0 ya, kita katakan demikian.
keberkembangan industri ini memang secara nyata kelihatan berpengaruh pada sektor ekonomi. Ya. Tetapi ya kenapa pada sektor ekonomi? Karena kebutuhan terus meningkat. Kemudian juga industrialisasi terus berkembang. Nah, kebutuhan perekonomian meningkat, industrialisasi terus berkembang adalah hasil daripada pemikiran-pemikiran yang kemudian membuah menjadi sebuah karya. Kan begitu. Nah, tapi ini sebenarnya ya sangat erat kaitannya dengan sektor pendidikan. Karena pemikiran-pemikiran itu ya, pola-pola pengolahan pemikiran itu itulah adalah hasil output daripada sebuah pendidikan. Maka keberkembangan ini membutuhkan gitu loh, pemikiran-pemikiran. Nah, sekarang kalau industrialisasi terus meningkat, kita nggak mengikuti perkembangan itu, masih pada zona yang dulu ketinggalan. Gitu loh, ketinggalan. Makanya kemudian dalam suatu seminar internasional di Amerika, ya mau tidak mau guru itu harus mengikuti. Guru itu harus mengikuti karena mereka sebagai bagian dari boleh dibilang pencetak dan pendidikan adalah industri-industri skill yang dibutuhkan ya untuk mengimbangi hal itu. Nah, saya kira ini perlu ya kalau enggak tertinggal. Ya, kalau enggak tertinggal. Kita bisa melihat kemudian ketika di tahun 2020 ke belakang di negara Jerman. Ketika itu di negara Jerman adalah negara yang secara agraris ya memiliki rakyatnya angka kelahiran rakyatnya begitu kecil karena bahasanya dibatasi lah gitu. Begitu kecil. Sementara angka produktif terus menipis karena semakin tua banyak juga yang meninggal. Nah, industrialisasi kemudian meningkat. Gitu loh. Nah, artinya mereka sangat berkebutuhan nih ya untuk memiliki atau menyeimbangkan industri yang ada di situ. Ya. Industri yang ada di situ. Makanya kemudian industri 4.0 ini salah satunya adalah ya dipopulerkan di Jerman itu oleh Klaus Schwab ya ketika kemudian ada sebuah seminar katakanlah demikian ya itu dipopulerkan kemudian dipublikasikan oleh pemerintah Jerman. Kenapa? Ya, karena mereka itu tadi melihat ya bahwa angka kelahiran kurang ya sementara angka kematian meningkat sehingga negaranya membutuhkan usia-usia produktif sementara produksi bayi-bayi ini udah nggak ada lagi gitu kira-kira ya yang tua sudah banyak yang meninggal. Nah untuk itu makanya kemudian mereka menggalakkan ada sebuah industri yang kita kenal dengan sekarang itu industri 4.0. Nah, ini dicuatkan. Bagaimana strateginya ia melakukan itu? Ya, ia melakukannya bagi mereka-mereka yang baru lulus kuliah langsung diwajibkan untuk memasuki sebuah keterampilan lanjutan dari misalnya kita nih lulus S1 terkait dengan pendidikan, langsung dikursuskan yang langsung praktik. Gitu loh. Jadi untuk memenuhi kebutuhan itu. Gitu. Kemudian bagi pekerja-pekerja mereka diberikan kursus singkat terkait dengan berkebutuhan di waktu itu. Nah, seperti apa? Nah, ini programnya dijalanin betul. Sehingga kemudian keberkembangan itu dapat diimbangi. Gitu loh. Jadi mereka saja berlari. Nah, kalau kita kan nunggu. Ya udah nunggu aja gimana, ngikutin aja kan gitu. Nah, ini salahnya kita. Mereka tuh berlari, betul-betul lihat. Ya, betul-betul lihat. Bahkan boleh dibilang bahwa mereka itu terkait dengan pendidikan itu
memang sangat berelasi dengan perkembangan negaranya. Ya mohon maaf untuk di negara kita, bahkan ada orang-orang yang duduk di MPR itu mengatakan, orang-orang ya, bukan kita kan, ini yang ada di dalam, orang-orang yang duduk di MPR itu ada yang mengatakan bahwa negara kita ini masih belum berani mengeluarkan budget banyak untuk pendidikan. Nah itu seperti itu. Barangkali kita yang sudah jadi guru saja bisa merasakan itu terkait dengan, memang ada, misalnya untuk di agama itu ada kalau saya menyebutnya, kebetulan ini masuk dalam penelitian disertasi saya menyebutnya ada apanya pembinaan reguler ya, yang di situ ada PPG, ada PKB, ya kan, ada BIMTEK. Nah itu saja ternyata ya, sampai saya telusuri kemudian sampai di Sekjen Kementerian, sebenarnya kita sih hanya punya program ya. Program ini sebenarnya yang punya Menteri Keuangan. Kira-kira begitu. Jadi ya, dari 5.885 guru pendidikan agama se-Indonesia ini ya tidak mencakup. Ya, bahkan saya telusuri kemudian sampai database-nya pun kita masih belum punya mengenai hal ikhwal tentang guru agama. Ya, siaga itu belum tuntas. Ada, misalnya ada guru agama nih. Siaga ada Pak, belum tuntas. Orang saya berdialog itu dengan orang di sana, disampaikan bahwa beliau, Pak Ishak, kalau Pak Ishak meneliti ini 2 tahun kemudian baru ada, Pak Ishak menelitinya nanti aja lah. Saya 2 tahun harus nunggu itu gitu. Makanya saya masukkan pada sebuah usulan saya juga termasuk itu. Jadi, nah itu ternyata 5.885 guru gitu. Itu bisa dibayangkan. Itu se-Indonesia. Taruh se-Jakarta nih. Se-Jakarta ya. Se-Jakarta yang dari Jakarta sampai 5 tuh ya, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara sampai Kepulauan Seribu, 5 lah itu. Ya. Sektor-sektor ya, timur, selatan, barat, utara itu. Wilayah. Iya, wilayah itu. Itu pengawas pendidikan agama cuma ada 31 orang. Pengawas tuh. Se-DKI Jakarta, wilayah yang segitu. Itu 31 orang. Pok Jawas cuma ada 4. Coba bisa bayangin. Kepulauan Seribu nggak dihitung. Cuma ada 4. Nah, bagaimana kemudian peningkatan kompetensi atau profesionalisme guru agama bisa meningkat? Itu makanya coba mungkin yang sekolah nih, yang Anda mungkin ada di sekolah, coba Anda hitunglah udah berapa kali pengawas agama ke sekolahan. Itu loh. Saya kira itu ya bisa 3 tahun udah bagus banget itu sekali masuk ke sekolah. Iya. Cuma ada 31 dari ribuan sekolah. Nah, itu. Nah, ya kan gitu. Kemudian ada guru agama yang dari Pemda, ada guru agama yang dari Depag. Nah, ini kebijakannya beda. Ya kan? Kebijakan beda. Yang dari Pemda dapat TKD, ya, yang dari Kemenag nggak dapat tuh TKD. Makanya dia sampaikan, mari saya sampaikan ketika di ujian terbuka itu, ya, para profesor, dokter semuanya jadi ketawa. Apa keberbedaannya? Saya bilang berbeda. Ya kalau yang diangkat oleh Pemda, mereka punya TKD, ya, tunjangan dari daerah itu lumayan, bahkan besar. Tapi yang dari Kemenag itu nggak punya tunjangan. Apa mereka bilang? Mereka hanya tekadnya saja yang kuat katanya untuk beramal soleh. Gitu. Nah ini saya kira begitu guru agama, ya Allah. Ternyata bukan dari dulu. Mungkin lagu yang masih relevan ya. Iwan Fals, Umar Bakri itu masih guru agama aja kali. Itu seperti itu. Ya saya kira itu ya gambarannya terkait bagaimana kita mematik itu, ya itu tadi. Ya untuk bisa menjadi memiliki kualifikasi itu, ya. Makanya kemudian dalam kompetensi di guru agama itu tidak 4. Tidak hanya pedagogik,
kemudian sosial, kepribadian, sosial, profesional. Tapi kalau untuk guru agama tambahkan dengan leadership dan spiritual. Gitu loh. Leadership spiritual. Kenapa di ujungnya harus spiritual? Nah itu tadi. Karena memberikan keilmuan itu, nah itu kita berelasi dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Yakini itu. Apalagi kalau kemudian diyakini bahwa transfer of knowledge itu memintarkan dan mencerdaskan orang. Ketika mencerdaskan orang dan kita ikut cerdas, pastinya yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi nggak usah khawatir. Makanya dulu pernah saya bilang, Pak Ishak, saya sih nggak khawatir karena saya kan pegawai negeri. Bilang begitu. Kalau Pak Ishak kan swasta bukan pegawai negeri. Saya bilang saya lebih nggak khawatir sebab saya bekerja dengan orang yang punya negeri. Gitu kalau bahasanya orang gitu. Itu. Ya itu pastinya itu. Jadi dikuatkan di situ. Insya Allah idza sadaqal ajmu wa hasabila. Kalau niatnya kuat akan jelas gitu loh. Ya. Saya kira itu. Silakan yang lain. Ustaz. Ya, silakan. Nanya, Ustaz. Tadi kan tentang relevansi ya, relevansi menuju industri 5.0 konsep. Tadi saya tangkap yang terakhir itu adanya leadership dan apa tadi kemampuan, Ustaz ya. Nah, spiritual ya. Spiritual ya. Menurut Ustadz nih gini kan, ini kan akan berbasis IT ini Ustadz. Semua berbasis IT nanti masa-masa mungkin tahun 2023 gitu kan. Kemungkinan kurikulum ini akan berubah lagi Ustadz gitu kan. Merdeka ini akan geser gitu. Bukan ini lagi. Kan pencanangan sekarang Pak Presiden memakai robotik gitu kan. Nah, langkah-langkah apa gitu Ustaz? Maksudnya dalam penerapan kita ini biar relevansi sama dengan sejalan dengan pemerintah yang akan mencanangkan bahwa semua akan berbasis IT. Gitu. Pokoknya guru yang penggerak dari itu akan berubah gitu. Bukan ini lagi. Saya juga khawatir seperti itu akan ada isu-isu seperti Ustaz. Mungkin bisa maksudnya bisa gambaran buat kita gitu yang sebagai guru PAI ini Ustaz, untuk bisa mengkondisikan atau bisa mengimbangi dalam konteks kurikulum yang akan berubah ini gitu. Ya, terima kasih itu dari Ustaz. Ya, baik. Memang ini bukan nanti ya. Ya. Tapi ini sudah bergulir. Ya, nanti akan ada sebuah kurikulum yang akan diterapkan mungkin ya kalau nanti 2023 itu sudah artinya rata. Nah, sekarang sudah akan dimulai diberlakukan yang disebut dengan kurikulum paradigma baru. Ya, kurikulum paradigma baru. Dan ini memang sudah akan diterapkan memang tapi masih pada sekolah-sekolah tertentu. Yang kemarin mungkin Anda menjadi bagian, salah satu Anda mungkin ada menjadi bagian yang disebut dengan guru penggerak. Ya. Ya, guru penggerak. Nah ini memang bahkan dikatakan mulai tahun 2021, 2022 pembelajaran tahun yang akan datang, ini sudah diterapkan. Gitu ya. Sudah diterapkan kurikulum paradigma baru. Nah, makanya kemudian perlu
dikenal, ya ada 7 hal baru dalam kurikulum paradigma baru ini, gitu loh. Nah, inilah barangkali yang perlu menjadi perhatian, kita. Nah, apa saja 7 hal baru yang ada pada kurikulum paradigma baru ini, supaya kita nggak ketinggalan, ya tadi bahasanya Pak Muhammad Ilyas. Ya, saya kira kalau Anda ada di antara Anda sudah menjadi bagian daripada guru penggerak, nah ini nanti sekolahnya akan diwajibkan itu, ya di tahun besok lah ini, isunya nih 2021, 2022 berarti kan tahun ajaran berikut nih, ya kan? Nah ini akan digulirkan yang disebut dengan kurikulum paradigma baru. Nah, kurikulum paradigma baru ini adalah ya penyempurnaan dari kurikulum KTSP 2013. Gitu. Nah, ya. Apa saja? Yang pertama, struktur kurikulumnya. Ya. Struktur kurikulumnya. Kemudian ya di dalam struktur kurikulumnya itu meliputi ada disebut profil pelajar Pancasila. Nah ini ya, kemudian yang menjadi acuan pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian itu, ya. Jadi profil pelajar Pancasila. Nah itu kurikulum dalamnya itu tadi. Ini menjadi acuan standar isi, standar proses, ya, struktur kurikulum, ya. Kemudian capaian pembelajaran. Nah ini. Ya. Kemudian yang kedua, hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru itu, jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan kita mengenal istilah KD, ya, kompetensi inti, kompetensi dasar, ya, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, ya. Maka pada kurikulum paradigma baru kita, ya, kita akan berkenalan dengan istilah baru, yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Kalau dulu KI, KD, sekarang CP, ya, capaian pembelajaran. Yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai satu kesatuan, ya. Ya, pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah ini yang memang dari dulu sudah digalakan, ya, yang bertendensi pada karakter, gitu. Ya, itu seperti itu. Ini yang kedua, yang ketiga, ya, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik. Nah ini mungkin sudah kita yang sudah kita lakukan, ya, untuk di jenjang SD, ya, pada kurikulum baru, ya. Nah pada kurikulum baru diperbolehkan untuk pada jenjang pendidikan lainnya. Nah ini kalau kemarin kan tematik di SD nih. Nanti di kurikulum berikutnya, nih, itu mungkin SD, SMP, SMA udah pakai itu tematik, gitu ya. Udah tematik, berubah lagi deh tuh. Nah, yang puyeng ini ya penerbit buku berpacu itu pasti, itu penerbit buku. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum baru ini, kurikulum paradigma baru ini, ya, tidak menetapkan jumlah jam pelajaran. Ya, tidak menetapkan jumlah jam pelajaran. Ya, kurikulum baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu, seperti yang selama ini ada di KTSP atau kurikulum 2013. Ya, kan tapi jumlah pelajaran pada kurikulum paradigma baru itu ya ditetapkan per tahun. Nah, ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Nah, ini hal-hal yang barangkali nanti yang sekolah ini, ya, yang anak-anak di sekolah ini belum disosialisasikan nih, udah dapat duluan nih. Ya, udah dapat duluan. Yang kelima, ya, terkait kurikulum paradigma baru ini, sekolah juga diberikan keleluasaan, ya, untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif, ya, antara mata pelajaran. Nah, ini menjadi bagian, ya, menjadi bagian peluang besar nih, ya,
buat guru pendidikan agama, ya. Artinya bisa mengintegrasikan kepada seluruh mata pelajaran kalau di SMP SMA, ya. Itu makanya di awal kemarin kan saya bilang, ya, kalau memang misalnya satu contoh yang kemarin saya sampaikan pembelajaran Pak Ikem itu bisa diterapkan, nah, Anda bisa bergening, ya, untuk membuat satu framing capaian, ya, pendidikan agama, apalagi tadi terkait dengan keterampilan, ya kan gitu, karakter. Nah ini bisa bergening dengan guru-guru lain mungkin ketika kemudian rapat raker sekolah. Nah supaya bisa membuat sebuah terobosan terkait dengan apa yang dimunculkan dalam pendidikan agama. Gitu. Dan ini bisa menjadi branding nantinya. Gitu loh. Branding, ya, branding sekolah itu apa? Nah itu misalnya sholat jamaahnya, atau misalnya juz 30-nya, nah gitu loh. Atau misalnya religiusitas kesehariannya, nah kan bisa dibangun itu. Nah itu kan bisa terkait kepada semuanya. Nah ini menjadi peluang untuk yang kelima ini, menjadi peluang untuk khususnya kita guru-guru agama, ya, terkait dengan kolaborasi, ya. Nah makanya kemudian, ya, dalam bentuk penilaiannya, nah ini yang kelima tadi terusannya, dalam bentuk penilaiannya itu berbagai proyek. Nah kan ini kan yang saya sampaikan sebelumnya itu ya terkait dengan tadi framing atau kesepakatan bersama ini berbasis proyek. Nah ini gitu. Saya kira itu. Kemudian yang keberapa tuh? Berapa tuh tadi? Ke-6, Ustaz. Sekarang ke-6 ya. Ya. Yang ke-6 untuk mata pelajaran. Nah ini menjawab bagaimana tadi yang disampaikan Pak Muhammad Ilyas supaya kita nggak tinggalan secara tidak langsung kan begitu. Bagaimana? Ini yang ke-6 ya, untuk mata pelajaran teknologi, ya, informasi atau komunikasi TIK lah katakan. Pada KTSP 2013 kan dihilangkan. Ya kan gitu. Hilangkan walaupun di sebagian sekolah masih ada, ya. Ya, itu kan dihilangkan. Maka pada kurikulum paradigma baru ini mata pelajaran ini akan dikembalikan. Ya, akan dikembalikan supaya apa ya? Supaya kita guru-guru melek, ya, informasi. Ya, kembali lagi ke laptop lah, kira-kira begitu. Ya, karena anak-anaknya sudah pada pinter nih, 2 tahun loh mereka belajar, ya, lewat gadgetnya, lewat ininya kan udah cerdas sekali tuh. Ya, sementara gurunya kalau masih kayak jadul-jadul dulu gitu, mau ikut apa mau tertinggal gitu aja sih. Ya, saya guru-guru di sekolah, saya sampaikan, kalau mau berubah, mengikuti ini, ayo ikut. Kalau enggak di tahun depan, keluar aja, nggak usah jadi guru. Iya, kita yang capek nantinya, pinteran anak-anaknya gitu. Maka harus beradaptasi, gitu loh. Beradaptasi. Makanya saya ini tulisan saya itu saya angkat pembinaan profesi guru pendidikan agama Islam mengadaptasi kebutuhan siswa generasi abad 21. Kebetulan. Jadi memang harus itu. Kalau enggak ya tertinggal. Gitu. Tertinggal. Maka kita harus bukan menghadapi. Makanya dulu pernah kan saya singgung, bukan menghadapi. Kalau menghadapi itu perang doang, nunggu aja. Gitu loh. Tapi beradaptasi, masuk ke dalamnya, kita mampu beradaptasi. Supaya bisa eksis juga. Ya kalau menghadapi, kemudian kita nggak tahu, kalah, matilah. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang ke-7, nah 7 hal tadi ya, terakhir. Yang ke-7 itu untuk mata pelajaran IPA, IPS ya pada jenjang sekolah dasar, misalnya kelas 6, kelas 4, kelas 5 yang selama ini berdiri sendiri. Nah, ini yang selama ini berdiri sendiri ya, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan apa? Pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Nah, baru dengar kan? Nah ini, mungkin nanti di sekolah tanya kepala sekolahnya, ini belum tentu juga udah tahu nih, kecuali sekolah penggerak ya. Ya, karena ini sudah dimasukkan kepada sekolah-sekolah penggerak rencananya. Jadi itu nanti jadiin satu tuh mata pelajaran, ya, semakin padu. Ya, semakin padu karena nanti sifatnya tematik. Tadi ya,
sifatnya tematik. Nah, makanya yuk cepetan berubah ya supaya bisa keluar dari kampus ini, ya, keluar dari kampus ini sudah bisa beradaptasi. Jangan pas keluar kok begini ya, kemarin di sana begitu, jangan begitu. Jadi biar langsung bisa beradaptasi. Ya, saya kira itu. Bagaimana Bang Ilyas supaya kita mampu bisa menghadapi keberlakuan apa yang tadi disampaikan oleh pemerintah. Paling enggak ya kita harus mengikuti ya terkait dengan kurikulum paradigma baru. Ya, ada 7 hal tadi yang perlu kita sikapi. Di samping tentunya sebagai guru agama ya, tadi kita harus memiliki dan mempelajari terkait dengan relevansi ya kependidikan agama dengan makna yang bisa kita relasikan dengan kondisi saat ini. Gitu. Saya kira itu. Silakan. Mungkin ada yang lain. Ustaz, saya boleh menambahkan, Ustaz? Ya, silakan. Saya menambahkan yang tadi poin ke-6 ya, Ustaz, ya, yang bilang dengan guru itu harus belajar teknologi. Saya ngerasain sih Ustaz, untuk di jenjang TK aja dari dinas dan dari kementerian itu banyak melakukan pelatihan-pelatihan IT gitu untuk guru-guru sekelas TK dan PAUD gitu. Saya rasa kemungkinan yang akan datang pasti untuk jenjang SD, SMP dan SMA tidak menutup kemungkinan gitu akan diadakannya juga pelatihan-pelatihan seperti itu gitu. Jadi dinas itu juga udah mulai mengantisipasi gitu gimana caranya para peserta didik ini tidak buta teknologi gitu. Itu sih yang saya rasain kayak gitu Ustaz. Jadi kita itu guru apalagi guru PAUD kan harus PAUD dan TK harus kreatif ya. Jadi kita diajarin bikin buku cerita dengan book creator atau dengan Canva atau dengan Google Slide gitu. Jadi kita diajarin pelatihan kayak gitu sih Ustadz. Saya sih ngerasainnya kayak gitu. Jadi guru-guru juga sudah mulai diberi pelatihan-pelatihan seperti itu agar nggak buta teknologi. Itu aja sih Ustadz. Ya, baik. Yang lain silakan. Kalau boleh tahu Ustadz, tadi buku yang antum ini apakah sudah rilis yang tadi pembinaan profesi guru PAI mengadaptasi? Maaf. Ya, saya cari di Google nggak ketemu Ustaz. Masih. Ya, mohon maaf belum karena ini saya jadi bukan ya. Saya kalau nggak di bulan ini, di bulan Januari baru promosi. Dokter saya udah selesai sih. Gitu. Baru selesai sama sekali nih. Ya, bimbingannya Prof. Dede dan Prof. Rehan. Ya, baru selesai. Promosi kalau nggak bulan ini di Januari paling nggak. Insya Allah nanti belum. Baik, Ustaz. Ya. Ya. Menarik. Mas, dan tadi kan yang tadi disebutkan bahwa dari 7 faktor yang tadi disebutkan apa poin-poinnya. Nah, saya juga merasa khawatir ya Ustaz. Khawatirnya kita nggak tahu nih Ustaz. Nggak tahu apalagi yang akan ditetapkan oleh pemerintah ini kan gitu. Bisa jadi nanti berubah lagi gitu kan. Nah, itu karena kan karena Merdeka itu banyak yang menentang, akhirnya dirubah gitu kan. Dan juga berbasis IT gitu. Saya punya khawatir bahwa metode-metode yang ini akan musnah gitu. Musnah dalam arti ya kemarin dicanangkan benar-benar bahwa pemerintah maunya robot, gitu kan, biar efisiensi dananya itu bisa menghemat lah triliunan
gitu. Nah, itu aja Ustaz yang saya khawatir, Ustaz. Ya, ini memang apa namanya ya? Saya dapat WA-an dari Nadiem Makarim gitu. Sampai ke saya terkait dengan kurikulum paradigma baru ini. Memang gini, segala hal yang terjadi di negara kita ini terkait dengan kebijakan itu, ya kebijakan-kebijakan itu terkait dengan masalah politis ya sampai dengan saat ini. Memang kalau boleh dibilang apa namanya ya, keajekannya memang perlulah kekhawatiran tadi muncul ya terkait dengan akhir-akhir isu-isu politik yang berkembang pada saat ini. Ya, karena memang terkait dengan perkembangan pendidikan atau misalnya konsentrasi kepada pendidikan tidak sama mungkin kita dengan negara-negara lain yang sudah maju gitu ya. Bahkan kemarin kan kita bahas bahwa negara kita ini sudah tertinggal dengan Malaysia yang bahasanya dulu Malaysia masih berkiblat ke kita. Bahasanya begitu terkait dengan pendidikan termasuk Singapura. Nah, sekarang kita malah banyak ya yang ke sana, nyaris orang-orang Malaysia yang sekolah di tempat kita. Ya, kemarin ya, beberapa waktu lalu kan saya sebutkan di pesantren itu udah hampir nggak ada gitu loh. Ya jarang lah kalaupun masih ada gitu loh. Kalau dulu ya barengan saya di pesantren itu orang-orang di Singapura, Malaysia banyak sekali. Nah, ini kekhawatiran tadi wajar saja memang muncul karena memang kebijakan itu keluar terkait dengan isu politis ya. Kalau pada saat ini Pak Nadiem ya yang mengatakan bahwa nggak perlu sekolah, dulu pernah ada isu gitu kan ya, nggak perlu sekolah, ya beliau sendiri aja keluaran mana kan gitu. Ya dia berkata begitu dan bisa begitu karena sudah sekolah, sebenarnya kan bahasanya begitu gitu. Jadi apa namanya, sekolah itu perlu, nah artinya suara antum ke mute, Sat. kalau memang kita sudah memiliki kualifikasi ke pendidikan itu, nggak usah khawatir tadi. Seperti halnya tadi, kita sudah biasa makan yang sederhana-sederhana. Kalau diajak makan yang wah itu, ya itu nggak kaget. Artinya ketika makan wah kemudian dia makan sederhana juga nggak kaget gitu. Nah, ini artinya ketika kita sudah memiliki kapasitas ya kemampuan untuk menyongsong dan beradaptasi dengan perkembangan ke depan, saya kira kekhawatiran itu nanti akan dengan sendirinya akan hilang. Nah, justru kekhawatiran itu jangan kita tinggal diam. Nah, kita kalau punya pemikiran kekhawatiran itu, lalu apa nih yang harus kita persiapkan supaya meminimalisir kekhawatiran kita itu timbul. Nah, artinya supaya kita bisa eksis tentunya untuk memenuhi kualifikasi sehingga kekhawatiran itu bisa tereliminir ya dalam kehidupan kita. Makanya Prof. Dede Rosada mengatakan bahwa dinamisasi perekonomian dalam kehidupan ini ya itu kalah dengan dinamisasi pendidikan. Nah, artinya berpacunya pendidikan itu akan lebih cepat ya daripada berpacunya sektor perekonomian gitu loh. Karena hasil sektor perekonomian yang tadi saya balik bahwa itu ya adalah hasil daripada pendidikan sebenarnya gitu loh. Nah, makanya kemudian kita harus berlari gitu loh. Kita harus berlari. Coba kita lihat misalnya sosok pendidikan atau segi pendidikan yang di dunia mungkin yang paling baik, kita bisa lihatlah Finlandia ya gitu loh. Nah, bahwa betapa seorang guru itu kedudukannya melebihi kedudukan yang lain gitu loh. Ya karena memang kenapa? Karena memang isu dan misinya bahwa bagaimanapun anak bangsa, bagaimanapun
bahasanya teknokrat, ya politisi dan sebagainya, itulah adalah hasil daripada pendidikan gitu loh. Makanya ya guru itu menjadi bagian yang paling tinggi dari semuanya karena dihasilkan dari guru. Nah, kita baru sekedar konsep yang kemarin saya sampaikan, hormatmu pada gurumu lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan. Gitu loh. Ya kemarin itu kan guru saya, bekas guru saya gitu. Jadi ada bekasnya kalau di kita masih itu. Jadi ya tarjimnya ketika masih kecil aja, ketika udah gede bisa ngapa-ngapain gitu loh. Gitu loh. Kemarin lagi belum bisa naik sepeda atau belum bisa naik motor, bisa diajarin, udah diajarin ya ada gurunya lewat ngebut, gurunya kaget kan gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini kan tidak seperti negara yang lain gitu loh. Nah, itu kita katakan coba dibaca terkait dengan Finlandia, itu menarik sebenarnya terkait dengan kedudukan guru gitu loh. Makanya terakhir kemarin ya yang guru kita almarhum Prof. Dr. Aziz mengatakan gitu, di Indonesia itu ada balada guru kan gitu. Seharusnya ini bisa hilang gitu loh. Jadi guru berangkat kerja dengan perut kenyang dan meninggalkan yang di rumah dalam keadaan tenang gitu loh. Gitu loh. Perutnya kenyang karena sudah makan, yang di rumah karena sudah ditinggalin ongkos. Ini kan yang masih relevan ini ya tadi dengan lagunya Iwan Fals kan kita guru agama. Umar Bakri gitu. Ya saya kira itu. Ya jadi nggak usah khawatir Bang Ilyas, tadi Ilyas. Jadi yang penting kita persiapkan saja ya. Adapun musuhnya yang kayak gimana nanti tinggal kita genjot sebab pelurunya udah ada. Bingungnya kan kalau kita udah hadapi pelurunya nggak ada. Gitu loh. Mau ngumpet kemana? Kita yang ketembak. Gitu. Kira-kira begitu. Pokoknya jangan sampai mati duluan. Gitu loh. Ya harus kita hadapi dulu. Saya kira itu. Baik yang lain. Ayo Pak Naga, ini tadi tersenyum terus ini. Soalnya pendidikan gitu kan, pendidikan itu kan mengikuti suatu inovasi, Ustaz. Nah, yang saya ketahui itu, yang saya ketahui sekarang kan contohnya aja kesehatan kan, berbagai macam inovasi-inovasi yang berubah gitu kan. Nah, kemarin saya melihat bahwa Jepang, negara yang lain itu sudah ada teaching robotik gitu, Ustaz. Teaching robotik benar-benar kata saya ini lama-lama digeser juga nih guru kan gitu kan. Iya, kata saya wah luar biasa gitu kan. Kata saya kok bisa buat seperti itu, lama-lama geser juga nih kan. Kasihan juga udah capek-capek kuliah kan gitu. Masa kalah sama robot gitu, Ustaz. Itu saja, Ustaz. Baik ya, nggak usah khawatir. Dari yang perlu khawatir sebenarnya mohon maaf nih, guru-guru bidang studi. Ya, guru-guru bidang studi. Kalau guru agama, ya kan saya bilang, bukan hanya transfer of knowledge, tapi dia harus bisa mampu transfer of value, sekaligus untuk mempraktekkan. Dan ini tidak akan bisa diajarkan oleh robot, kecuali oleh gurunya. Coba lihat, 2 tahun ini kita tidak mampu membuat atau mengajarkan anak-anak kita terkait dengan karakter, terkait dengan akhlak. Ketika anak sekarang baru masuk ke sekolah, itu coba lihat kontrasnya dengan di zaman dulu ketika dia masuk dengan saat ini yang dia baru masuk. Saya yakin tuh pelaku-pelaku pendidikan itu melihat betapa begitu berubahnya karakter anak-anak kita ketika tidak bertemu langsung dengan gurunya, gitu loh. Jadi kelebihan buat kita guru agama adalah membentuk karakter, membentuk sikap, membentuk akhlak
pembentukan karakter atau pembentukan akhlak itu tidak bisa tergantikan oleh robot, sekalipun robot apapun tercanggih saat ini. Nggak bakal bisa. Kecuali dengan sosok guru itu sendiri. Nah itu kelebihan buat guru agama. Cuma permasalahannya tadi, yang buat kita bagaimana mempersiapkan pengajaran itu, ya, transfer knowledge itu yang kemudian bisa melahirkan value, yang value-nya itu kemudian bisa diterapkan oleh anak didik kita, yang sifatnya tadi abstrak, yang sifatnya nilai. Sementara di zaman saat ini, nah ini saya kembali lagi, di zaman saat ini mereka dengan berbagai macam teknologinya terframing, ya, sifatnya rasional, yang mengkultuskan kekuatan akal, pikir. Sementara kita akan masukkan kekuatan akhlak, kekuatan zikir. Nah itu. Nah ini mampu nggak itu? Nah itu barangkali perlu kita sikapi, bagaimana membentuk sebuah strategi metode pembelajaran yang mampu menghantarkan pendekatannya pada pembelajaran yang bisa membentuk sikap, akhlak, karakter. Nah itu. Saya kira itu kelebihan buat kita guru-guru agama. Baik, silakan yang lain. Atau makalah, ayo gali lagi. Ini jadi hari nggak apa-apa sih. Ya, silakan. Fitriani, ayo. Diam aja dia. Oke, silahkan teman-teman yang lain yang ingin disampaikan atau mau tambahkan. Ya, kalau tidak ada, dari yang pemakalah tadi ditutup dulu. Biar sekalian pemakalah mungkin ada yang disampaikan juga. Tadi mau nanya, saya lagi, ini kan tadi yang presentasi, katanya gitu, nggak apa-apa ya, ditutup dulu, biar kita sekalian buka bareng-bareng. Ya, baik. Sekian dari pembahasan kami. Semoga pembahasannya bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 mohon maaf jika ada kekurangan dari makalahnya ataupun dari penjelasannya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menambahkan yang tadi, ya ini ada 2 slide. Ya, pada intinya banyak slide sih sebenarnya, tapi tadi sudah masuk dalam apa yang disampaikan pada pemakalah. Nah ini relevansi pendidikan, ada 4 relevansi pendidikan agama. Relevansi dengan agama Islam, ya, relevansi dengan perkembangan kehidupan. Ini metode ya. Relevansi dengan lingkungan hidup dan anak didik, ya, lingkungan hidup anak didik, relevansi dengan tuntutan dunia kerja. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian ketika kita untuk membuat suatu strategi atau desain pendidikan yang model, nah ini keterkaitan metode, ya, terkaitan dengan metode yang akan kita pakai ya, dalam pembelajaran PAI, maka harus kita perhatikan relevansinya dengan agama Islam, ya, terkait dengan juga tadi sapras. Nah kira-kira nih mau kita pakai apa ya untuk yang dapat mendukung pembelajaran kita, gitu loh. Entah sifatnya gambar, ruangan, atau misalnya apa. Nah ini harus disesuaikan, ya. Kemudian relevansi dengan perkembangan kehidupan. Nah ini ya tadi yang ditanyakan Bang Ilyas,
relevansi dengan perkembangan kehidupan, ya tentunya ini juga harus kita pikirkan ya. Sementara memang pada masuk di tahun atau di zaman industri 5.0 ini memang ini sudah ada ya kecerdasan buatan istilahnya ya. Kecerdasan buatan seperti tadi robot udah bisa ini, robot itu buatan. Ya betapapun buatan itu mesti ada keterbatasannya gitu loh. Nah, sementara manusia yang diberikan akal itu misalnya sebenarnya tanpa batas. Gitu. Ya, tanpa batas. Maka itu kemudian ketika dia terus belajar, mengikuti, berkembang, saya kira akan bisa itu. Akan bisa ya. Akan bisa mengajarkan. Makanya apalagi kelebihan kita tadi ya diantaranya bagaimana membentuk karakter atau membentuk perkembangan akhlak ini. Jadi saya kira kekhawatiran itu tidak usah terlalu. Yang terpenting sebenarnya kekhawatirannya itu sudahkah kita pada posisi yang setidaknya bersepadanan dengan perkembangan yang berlangsung, gitu loh. Ya, kalau saja sudah bersepadanan dengan yang berlangsung, kekhawatiran kita masih ada, itu sudah wajar. Artinya kita sudah punya peluru. Justru sebaliknya, ketika kekhawatiran itu muncul, tapi kualifikasi kita belum bersepadanan, ini yang barangkali masuk atau tertinggal. Idealnya di situ, masuk atau tertinggal. Kemudian relevansi dengan lingkungan hidup anak didik. Ini juga relevansi dengan lingkungan anak didik. Ada ini dalam tulisan saya terkait dengan kebutuhan pembelajaran generasi abad 21. Nih, kebutuhannya apa? Gitu loh. Kita harus siapkan. Ini kan terkait juga apa yang disampaikan Imam Ali, alimu auladakum ghairu ma ulimtum fa innahum makhluqun ulikul ghairi zamanikum. Ajarkan anak-anakmu tidak seperti yang diajarkan kamu, sebab mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan bukan untuk zaman kamu. Nah, artinya kita harus berampu ya, mampu berimajinasi ke depan. Ya, mampu makanya guru itu juga harus visioner. Nah, itu dalam tulisan saya ada. Harus visioner. Nah, artinya apa? Harus bisa ke depan meloncat. Ya, kalau nggak begitu kita nggak bisa menjembatani anak tuh. Membuat jembatan anak gitu. Soalnya jembatannya terputus. Gitu loh. Kita pengen anak kita yang kita ajarkan itu seperti kita. Nggak bisa begitu. Harus lebih dari kita sebab dia zamannya untuk di sana. Gitu loh. Sebab kondisi kalau yang seperti kita ya zamannya zaman sekarang kita ini. Gitu loh. Ya apalagi udah disebut-sebut generasi Z kan itu. Udah terakhir itu. Gitu loh kan? Itu. Kita masuknya paling-paling ini juga milenial. Gitu loh. Apalagi sudah baby boomer mah. Waduh. Udah berat lah itu kira-kira. Nah gitu loh. Ya saya kira ini yang ketiga ini relevansi dengan lingkungan hidup anak didik. Nah, lingkungan seperti apa? Nah, lingkungannya seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Ilyas. Ya, artinya lingkungannya sudah robotik tadi, ya. Udah apa namanya? Kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan itu udah timbul di mana-mana. Nah, artinya ya nanti ya pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ada bisa jadi pada zamannya udah nggak ada. Ya, pada zamannya udah nggak ada. Gitu loh. Ya, kalau sekarang kita masih mengajarkan anak ya biar jadi tukang pos yang kemarin saya ceritakan kan gitu. Jadi tukang pos seperti juga yang disampaikan Pak Anies. Itu ayo nak kita jadi tukang pos gitu seperti ini. Tukang pos sekarang udah mulai guru tiker. Itu jangan tukang pos lagi nanti udah nggak ada kayak gitu. Sekarang itu. Enak nanti biar jadi apa namanya operator di jalan tol karena tol nggak ada yang nungguin. Kan gitu. Nah, enak biar nanti jadi misalnya admin administrasi di mal-mal ya sekarang membayar sendiri ya gitu kira-kira nanti udah seperti itu ya mungkin kita baru di sini aja seperti itu kalau sudah ke Singapura ke sana belanja udah enggak ini kan gitu ya udah yang pakai robot udah banyak gitu loh terus kita mau jadi apa nah itu pertanyaannya terus anak kita mau jadi kemana ini itu pertanyaannya gitu. Itu seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan relevansi dengan lingkungan hidup anak artinya tuntutan belajar generasi abad 21 itu seperti apa. Setidaknya tadi saya sampaikan
ya setidaknya memenuhi kompetensi ABA 21. Nah, untuk memenuhi kompetensi ABA 21 itu harus kita dulu yang memiliki sebagai aktor pendidikan, gitu. Aktor pendidikan, gitu. Ya tentunya nih bahasa aktor ya. Aktor-aktor hebat itu mesti dilahirkan oleh sutradara-sutradara hebat. Itu nggak mungkin lah. Itu loh, kan begitu. Sekarang kalau misalnya sutradaranya nggak hebat, mau jadi apa kan gitu kira-kira. Gitu. Jangankan sampai mau dilihat ditonton, mungkin filmnya juga nggak bermutu kan gitu. Kalau udah nggak bermutu kan nggak dibutuhkan. Nah gitu. Termasuk kita. Gitu. Kemudian yang keempat, relevansi dengan tuntutan dunia kerja. Nah ini, apakah dunia kerjanya saat ini akan sama dengan dunia kerja nanti ke depan? Gitu. Mungkin jangankan buat anak kita dah. Jangankan buat anak kita. Buat kita lah dalam posisi yang kuliah, kalau yang sudah kerja ini kan sambil memenuhi, menggali ilmu gitu. Nanti yang masa zamannya baru kuliah nih, nanti keluar, apakah tuntutannya itu terlempar, saya akan nyati jadi guru di satu sekolah, atau gitu loh. Sementara udah ada ruang guru, ya kan, ada rumah belajar, itu kan? Itu loh. Terus kita mau di mana? Nah, gitu. Paling tidak memiliki pemikiran atau terobosan, oh, nanti saya akan buat misalnya kalau sekarang ada ruang guru, ada ruang belajar, bikin ruang-ruang apa lagi? Kira-kira begitu. Iya, baru akan kemudian bisa eksistensinya kita itu akan bisa paling enggak begitu kesananya. Ya. Paling enggak kesananya begitu. Sebab kalau dulu untuk bikin sekolah, saya kebetulan kalau boleh dibilang berpengalaman ya terkait dengan mendirikan sekolah. Ya, kalau sekolah itu kalau SD dulu minimal 1000 meter dia punya ruangan. Dulu ya. Kemudian kalau untuk SMP 1500, SMA 3000 meter. Itu punya lahannya tuh terkait dengan undang-undangnya. Ya, terakhir di tahun 2000-an ke belakang kemarin, ya pengawas itu mengatakan dari Dinas Pendidikan itu mengatakan ketika saya ngurus satu sekolahan, nanti Pak Ishak, sekolahan itu nggak perlu ruangan lagi. Gitu loh. Nah sekarang kan udah ini. Ya gitu loh. Jadi izin itu mungkin sudah akan dihapuskan. Jadi bisa jadi Anda ini udah punya sekolah masing-masing. Muridnya dari mana aja. Gitu loh. Nah, permasalahannya kalau murid misalnya guru agama. Nah, ini yang ini kan ini guru agama. Nah, ini bisa aja muridnya dari Malaysia, muridnya dari mana. Nah, ini mampu nggak kita buat sekolah yang bahasanya ruang guru ini, tapi itu bisa memenuhi kebutuhan. Kebutuhan bukan kebutuhan ruang, tapi kebutuhan dunia. Gitu, kebutuhan dunia yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Mampu nggak itu dibuat? Sekolah agama yang dibutuhkan masyarakat dunia. Nah, kan gitu. Nah, itu mimpi. Nah, emang harus berawal dari mimpi. Ya, maka mimpilah setinggi-tingginya. Karena mimpi itu nggak bayar. Iya, ya karena kalau mimpi yang nggak bayar aja nggak mau mimpi, mau jadi apa coba? Nah, gitu. Maka mimpilah setinggi-tingginya, karena mimpi itu nggak bayar. Gitu. Lah orang nggak bayar aja nggak mau ngimpi, gimana mau kalau bayar? Nah, gitu kira-kira. Gitu. Ya, setidaknya ya berawal dari mimpi. Gitu. Tadi berawal dari mimpi, idza sadaqal admu wa hasabila. Kalau ada kekuatannya, ada jalannya lah. Kira-kira begitu. Itu ya. Kemudian ada slide yang ke-8 terakhir nih. Ini yang lain sama aja keterangannya tadi saya. Hanya nih. Nah ini. Relevansi metode pembelajaran terhadap sistem. Relevansi dengan tujuan pembelajaran. Ya, jadi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita apa? Gitu. Jadi kita nggak usah tadi ini nanti ada robotik nanti pintar. Nah, tujuan pembelajaran kita ya intinya kan pembentukan karakter dari inti nilai-nilai ajaran itu yang kita usung ya, itu yang harus kita usung gitu ya. Adapun misalnya
hal-hal itu yang akan terjadi tadi itu tidak akan bisa, ya tidak akan bisa dibuat kan robot, misalnya robot yang apa ya, jujur ya, karena dia program pasti jujur gitu. Robot yang misalnya ya berbuat salah aman atau apa itu, kira-kira saya kira itu akan sulit gitu, akan sulit gitu. Makanya kemudian tujuannya itu yang terpenting, nah bagaimana kita menyampaikan sebuah pembelajaran sampai pada tujuan, ya, relevansinya. Kemudian yang kedua, relevansi dengan bahan ajar. Nah, kan tadi bahan ajar juga udah disebutkan, ya, termasuk juga alat-alatnya, ya ada cetak, non cetak, itu, ya. Nah, sekarang apalagi audiovisual, ya, sudah banyak ini, saya kira. Ya, bahan ajar saya kira nggak kurang-kurang. Gitu. Kemudian yang ketiga, relevansi dengan situasi. Nah, situasinya sekarang kan memang sudah bergulir ya, dari pembelajaran tatap muka, sekarang juga dari pembelajaran daring kemudian tatap muka, sehingga muncullah kemudian pembelajaran blended learning. Nah, ini yang blended learning ini seperti tadi disampaikan, yang TK saja sudah diajarkan untuk bisa mampu beradaptasi dengan teknologi. Nah, artinya sekolah harus ya beradaptasi dengan pembelajaran blended learning dan harus menyiapkan berarti. Ya, jadi kalau dulu kita punya sekolah nih di kuliahan ada Infocus, nanti di TK sudah pakai Infocus, di SD sudah pakai Infocus, kira-kira begitu. Semuanya udah pegang laptop, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalau kita guru agama nggak bisa seperti itu, ya udah tertinggal, saya kira. Nah, ini harus diadaptasi, ya, supaya relevansinya bisa. Karena terkait itu, kalau nggak begitu juga nanti akan ditinggalkan. Ya, kita aja bukan ditinggalkan, nggak ada muridnya. Sekolah nasional nggak kayak seperti ini, nah itu masyarakat kita kan tahu sendiri. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, relevansi dengan peserta didik. Nah, ya, artinya kebutuhan peserta didik udah seperti itu. Itu. Maka harus kita harus berikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tadi generasi abad 21. Kemudian yang kelima, relevansi dengan evaluasi. Nah, tadi udah dibahas ini lewat pemakalah, ya, evaluasi. Nah, artinya evaluasi ini juga harus merujuk tadi, ya, merujuk plus minus kekurangannya apa, kemudian ada istilah tindak lanjut, ya, tindak lanjut. Nah, saya kira itu hal-hal terkait dengan relevansi, ya, supaya bisa dapat kita aplikasikan dan implementasikan sebagai sebuah strategi, ya, atau desain pembelajaran, sehingga pembelajaran kita sebagai guru agama mampu paling enggak memiliki existing, ya, dalam segala kondisi atau berrelasi dengan dinamisasi pendidikan yang terus bergulir. Baik, saya kira itu. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kayaknya udah ngerip ini. Apa lampunya, apa matanya? Silakan. Baik, silakan. Masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, dicukupkan kali Pak Salman. Baik Ustadz. Mungkin mohon izin Ustadz, nanti minta informasi yang tadi tentang kurikulum penggerak itu Ustadz, yang terbaru. Yang paradigma baru, kalau memang berkenan gitu informasinya. Mungkin teman-teman cukup ya. Langsung ditutup aja atau bagaimana Ustadz? Ya, baik. Dari saya dulu, terima kasih banyak semuanya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah mulai dari kemarin, ya, untuk bisa memasuki pada substansial terkait dengan metodik pembelajaran, ya. Karena kita memang berkutat pada metode-metode, ya, penyelesaian terkait dengan bagaimana transformasi pendidikan agama Islam itu dapat tersampaikan, ya, pada kondisi dan kebutuhan di zaman ini. Ya, sekiranya mudah-mudahan ini dapat memberikan paling tidak sebuah pemikiran yang harus kita pikirkan bersama, ya, agar pada gilirannya existing kita masing-masing, ya, bisa mengikuti perkembangan
dan pembelajaran kita dapat sampaikan ke anak didik kita masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terkait dengan yang tadi nanti saya ke WA saja ya, saya format ke WA. Yang mudah-mudahan itu nanti bisa dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz.